Kompas, kembali lagi dengan aku Samara Hairunisa. Kali ini kita akan membahas mengenai prestasi mahasiswa di tingkat internasional. Kebetulan di studio kita pada hari ini sudah datang salah satu narasumber aku yang luar biasa, keren. Prestasinya sudah taraf internasional. Bisa dikenalkan dulu, Bang? Namanya? Saya izin buka masker dulu. Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Aprilian, biasa dipanggil Ahmad. Untuk sekarang lagi studi di S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Oke. Angkatan berapa, Bang? 2015. 2015. Semester ujung nih. Satu fakultas kita, Bang. Oh, satu fakultas. Saya FISIP ya? juga, FISIP tapi juga. di psikologi angkatan 2020. Wah, bahaya nih, bisa Angkatan- baca pikiran. Angkatan corona kemarin bilang, Bang. Online kan kuliahnya. Nah, jadi kita ini sharing santai aja ya, Bang, tentang pengalamannya Bang Rahmat nih mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PBB kan. Nah, kalau boleh diceritakan dari awal nih, Bang, minatnya bisa ke situ itu dari mana, atau mungkin ada motivasinya? Sebelumnya itu ada siapa mungkin yang ingin diikuti? Nah, itu dari mana, Bang, pertama motivasinya? Ya, motivasi paling awal ya. Mungkin saya cerita dari masa-masa dari SMA pas mau masuk ke kampus Iya. ya. Jadi dulu kan waktu awal-awal milih jurusan ya, ikut SNPTN, karena kebetulan SMA saya waktu itu dapat jatah ya, karena kebetulan nilai rapotnya lumayan bagus lah. Dulu tuh jurusan saya IPA, ngelihat kemampuan kayaknya matematika agak kurang ya, fisika tambahnya, akhirnya coba ngeliat jurusan mana nih yang gak hitung-hitungannya. Pertama pikiran begitu, muncullah fakultas ilmu sosial dan politik. Wah, kayaknya nih IPS. Itu bener-bener nggak tahu mau ngambil jurusan apa waktu itu. Milih, kayaknya mantap nih, ilmu hubungan internasional. Daftar, gak lama kemudian diterima proses kuliah. Akhirnya ketika masuk kampus mulai muncul pertanyaan, aku ini mau kemana ya? Muncul pertanyaan, akhirnya mulai cari tahu HI ini apa sih, terus dia ada prospek ke depan tuh apa aja. Ternyata waktu coba googling ya, nanya teman-teman kanan kiri, nanya juga informasi ke senior, ternyata HI itu salah satu ciri-cirinya coba deh ke luar negeri, ikut-ikut kegiatan. Reaksi pertama waktu dengar begituan, ke luar negeri, ke Jakarta aja gak pernah. Dan terakhir saya naik pesawat itu kelas 2 SD. Itu kan udah lama banget ya, umur SMA, udah masuk kuliah, naik pesawat terakhir kelas 2 SD. Dan pikirannya itu udah dipaksa untuk ke luar negeri. Dari dosen pun udah nyuruh buat paspor, kalian nggak ke luar negeri, pokoknya buat aja. Akhirnya coba buat, lama-kelamaan mulai tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang bisa bawa ke sana, karena ngeliat banyak senior yang keren banget nih berangkat, keren banget nih bisa foto-foto di sana kan, ada rasa pengen untuk ke situ. Tapi ternyata waktu di awal-awal tuh kan kadang kita ketika ngeliat orang, kita tuh cuman pengen enaknya aja, caranya itu gimana, tapi kita nggak pernah nanya tuh kendalanya apa aja sih Kak selama sampai ke situ. Nah, pertanyaan itu yang ternyata coba saya tanya ke beberapa kakak kelas yang menurut saya waktu itu bisa dijadikan role model lah. Iya. Jadi nyari role model itu penting banget. Nah, waktu kita masuk di dunia yang baru itu kan kita harus punya namanya kompas gitu. Karena kalau kita cuma ngelangkah toh, nggak tahu arah, nggak tahu mau kemana, nanti kita akan muter-muter dan habisin energi. Ujung-ujungnya waktu kita habis, yang lagi habis, ternyata masih muter-muter tuh di tempat yang sama. Akhirnya salah satu hal pertama yang saya kejar kemarin itu cari orang yang pengen saya tiru dan saya pengen kayak dia suatu saat nanti. Kemudian dapatlah kakak kelas angkatan 2014, 2013. Nah, motivasi awalnya itu juga sama kayak waktu saya milih jurusan kemarin, terlalu sepele kan, kayak pengen foto-foto terus dan lain sebagainya. Akhirnya karena apa ya, kakak kelas itu kan kita nanya, tapi kita nggak enak dong kalau mau minta bantu semua 100% kan. Coba nanya link, nanya
website untuk daftarnya dan lain sebagainya, udah dapet. Nah akhirnya sama teman-teman itu diajakin, ayolah kita daftar, siapa tahu bisa. Nah reaksi pertama yang saya ngomongin ke mereka, kayaknya nggak mungkin lah, kita lo bahasa Inggris masih pas-pasan, ya kan pertama. Kedua, nanti duitnya gimana? Soalnya kan nggak mungkin dibayarin kan, karena kita nggak punya koneksi, nggak punya jaringan, bukan dari keluarga yang punya duit berlebih lah. Iya. Akhirnya karena teman ini dia nyampaikan, dia bilang begini, kamu ingat nggak waktu SMA ada teori dadu, teori peluang. Jadi kalau kita mau dapatkan angka 6, maka perbanyaklah kita ngelempar dadu itu. Jadi semakin banyak kita ngecoba, maka peluang untuk berhasil semakin besar. Nah karena teman itu yakinin, terus ngedampingin juga, kita sama-sama daftar sana sini, ada yang di awal berkasnya nggak lolos, kita ulang lagi ke agenda-agenda lain. Ada yang sampai tahap kedua udah lolos pemberkasan, masuk interview nggak bisa bahasa Inggris, gagal lagi. Itu mungkin kami sudah nyoba dari tahun 2016. Saya kan masuk kampus itu 2015 pertengahan. Jadi 2016 awal, semester 2 itu udah mulai nyari-nyari tuh, nyoba dan lain sebagainya, sampai dengan di 2018 itu mulai terbuka lah segala ketersiapan dan lain sebagainya. Dulu kan kendalanya banyak banget tuh, pertama dari masalah orang tua ya, karena kan orang tua itu menurut saya wajar dia khawatir dan nggak yakin sama anaknya gitu kan, karena pertama kita nggak berusaha meyakinin dia, dan kita selalu make perspektif kita untuk mereka. Kita nggak pernah tuh coba duduk, Mak, Pak, aku ada begini loh, kira-kira boleh nggak? Misalnya nggak boleh, kenapa? Nah, di kenapanya itulah coba kita cari jalan tengah. Dan itu saya butuh waktu sekitar hampir 2 tahun lah untuk meyakinin, dapat izin, ikut, saya coba terus, lolos, akhirnya tuh berangkat seperti itu. Nah mungkin teman-teman di sini penasaran di bagian ininya ya, kayak kesananya pakai duit siapa, iya, step-stepnya dari awal pendaftaran terus itu, Bang. gimana bisa berangkat sampai ke sana, terus apa yang perlu harus dipersiapkan. Jadi biasanya teman-teman kalau udah ngeliat kayak, ini delegasi Indonesia, orang hebat, pasti punya jaringan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya perspektif yang harus kita bantah hari ini gitu. Karena apa ya? Pertama, saya itu nggak punya koneksi sama sekali, nol yang berkaitan dengan ini. Cuma tahu aja informasinya ada begini, ada begitu. Akses ke donatur sama sekali nggak ada, karena bukan ASI Samarinda, bukan dari keluarga yang punya jaringan, nggak punya kenalan sama sekali, dan juga kemampuan komunikasi dulu nggak sebisa ini gitu loh, masih malu-malu, masih gugup-gugup, masih banyak AE-nya dan sebagainya. Tapi karena tadi kita terus nyoba, terus berusaha, akhirnya ada jalan seperti itu. Nah dulu yang paling pertama ngasih donatur itu dari kampus untuk kegiatan, karena kan waktu kita daftar itu ada beberapa kategori ya, ada yang fully funded dibayarin semua, ada yang setengah bayar, ada yang sepertiga atau seperempat. Kemarin tuh macam-macam sih, kemarin ada dapat yang fully funded, ada yang setengah bayar. Nah ini coba saya ceritakan setengah bayar dulu biar teman-teman ada harapan lah cara cari donatur itu. Karena kan siapapun ya, kalau dia tidak kenal kita, dia pasti nggak akan bantu kita penuh, dalam artian dia ragu gitu loh ngebantu kita. Jadi ya cara paling terbaik coba selesaikan di situ, jalin kedekatan, jalin komunikasi, dan yakinkan bahwa kita ini serius. Setelah itu semua selesai, nanti mereka akan bantu kok, dan akhirnya semua jalan itu kebuka. Bahkan kemarin sampai dibantu anggota DPRD juga, bahkan kemarin Pak Awang Hawk ngebantu juga pas beliau masih menjabat. Terus banyaklah pejabat-pejabat yang ngebantu untuk program ini, dan bertemu dengan pejabat itu bagi saya dulu ya, itu sesuatu yang nanti ngomong apa nih ya kan waktu ketemu kan, tapi ternyata bisa kok asal kita mau aja gitu loh. Sedangkan kendalanya kita ini cuma 2 sih. Pertama nggak mau nyoba,
dan kalau udah nyoba tuh nggak sabaran. Nah ini yang kemudian buat banyak mungkin dari keinginan kita yang nggak tercapai. Berarti banyak juga Bang ya, dari awal itu mulai dari izin orang tua, kemudian juga terkendala yang namanya dana, kemudian kemampuan bahasa Inggris juga yang masih ragu-ragu dalam pengucapan, masih ada AE-nya juga. Akhirnya percaya bahwa ada mengenai teori Dado ini. Tadi saya tertarik banget sama teori Dado ini Bang. Kalau misalnya kita semakin sering, kalau kita pengen mendapat sesuatu, pengen dapat 1, pengen dapat 6, seberapa banyak kita mencoba itu yang akan menentukan untuk kita mendapatkan itu, ya kan Bang ya? Betul. Kalau misalnya kita udah terlalu banyak punya persepsi di dalam diri kita, ini susah nih, ini nggak bisa nih, oh ini kayaknya, aduh nggak ada uangnya, aduh nggak ada kenalannya. Itu kalau misalnya, sebenarnya kalau dari psikologi itu juga Bang, kalau misalnya kita punya bagaimana diri kita itu sesuai dengan bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Kalau kita punya persepsi ini susah, maka segala hal yang kita jalani itu susah. Tapi kalau misalnya kita punya persepsi di dalam diri kita itu, oh ini tuh bisa, sesusah apapun pasti bisa. Sebenarnya kayak gitu Bang ya teorinya itu. Kemudian yang dari dalam diri kita juga ada kendala, nggak mau nyoba, takut, merasa nggak mampu untuk bisa ngelewatin itu, merasa nggak sanggup untuk bisa dapat apa yang kita pengen. Terus juga kalau misalnya udah nyoba nggak sabaran, ini kapan ya dapatnya, ini kapan ya bisanya gitu. Padahal Bang Rahmat sendiri nyobanya nggak mungkin sekali 2 kali aja Bang ya, banyak banget. Pasti berpuluh-puluh kali nyoba, ngajuin ke kampus dapat info, ngajuin lagi gagal, ngajuin lagi. Nah yang dari awal itu tadi Bang, yang dari kampus ini informasinya itu dapatnya dari mana Bang? Mengenai pembukaan itu? Kalau informasi itu dari kak kelas. Jadi kan kita nanya, dia ngasih link itu bukan link jaringannya, tapi murni link www apa gitu kan. Udah kita ngeklik sendiri tuh, mulai coba nerjemahin websitenya, terus coba ngulik informasi di situ, coba nyari akun Instagramnya, baca komen-komennya ya. Akhirnya di situ mulai agak terbuka sedikit. Berarti nggak mesti mengandalkan orang dalam yang ada untuk di dalam lembaga itu Bang ya? Enggak. Dari kakak kelas yang ada di sekitar kita pun bisa sebenarnya membukakan jalan untuk kita tahu informasi ini, kemudian kita ikuti prosedurnya seperti apa, kita penuhi persyaratannya, kita ikuti step-stepnya seperti apa. Nah di sini sahabat Kompas, Bang Rahmat ada bawa sertifikat ya, ada 2 di sini. Coba kita tanya-tanya ke Bang Rahmat, ini yang ini apa, kegiatan apa, kemudian yang ini kalau di sini tulisannya delegasi ya teman-teman. Jadi coba kita tanyakan Bang Rahmat, coba ceritakan 2 sertifikat ini kegiatan apa dan gimana Bang Rahmat bisa sampai ke titik bisa punya 2 sertifikat ini. Silakan Bang. Ya, kalau sertifikat yang ini ya. Nah ini yang waktu itu di Kuala Lumpur ya, kebetulan ada kegiatan pelantikan duta atau ambassador untuk program PBB ya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kemarin saya beruntung banget tuh karena diadakannya di Malaysia. Seharusnya kemarin kalau dilihat dari event agendanya itu harusnya diadakan di Eropa atau di Amerika seperti itu. Tapi karena deket, saya bersyukur sekali bisa hadir ya. Dan saya tuh emang agendanya kan dari perserikatan bangsa-bangsa ini kan butuh corong ya untuk mengkomunikasikan program-program mereka. Nah, paling mudah kan untuk mengkomunikasikan program itu ajak anak muda untuk nge-share juga ide-ide ke anak muda. Nah, dari 17 pembangunan berkelanjutan ini banyak banget poin-poinnya. Nah, teman-teman bisa lah mungkin Google 17 SDGs ngetiknya ya, atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kebetulan sendiri memang agendanya ini banyak banget yang mencakup, ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan, ada masalah pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, lingkungan hidup, sampai energi terbarukan. Nah ini yang coba kita sosialisasikan bahwa hari ini kita punya masalah, tapi kita punya solusi. Kita punya solusi, tapi kita punya juga nih cara untuk menuju ke solusi itu. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ini Bang?
Nah yang ini ya, ini waktu itu di Jakarta ya, agenda ada delegasi ya untuk forum organisasi kerjasama Islam. Jadi itu kalau teman-teman tahu di susunan organisasi internasional itu kan ada Perserikatan Bangsa-Bangsa itu untuk beberapa ratus negara. Kemudian ada juga negara-negara Muslim yang dia tergabung di tadi organisasi kerjasama Islam. Kalau bahasa Inggrisnya itu OIC, teman-teman kalau Google. Namanya itu kebetulan diadakan di Jakarta. Sebelumnya itu diadakan di Istanbul ya. Kemarin ikut dan kemarin juga mendampinginya beberapa duta besar dari negara-negara tetangga. Kemarin ada Timor Leste, ada negara-negara lain juga. Kemarin itu sempat ketemu juga dengan Pak Menteri Agama ya, kemudian Wakil Ketua MPR, kemudian juga kemarin diskusi sama beberapa delegasi dari negara-negara sahabat. Dan itu emang kesempatan yang luar biasa ya. Saya dulu pas hari itu datang langsung diajak sama salah satu duta besar dari Timor Leste, itu Pak Arif Abdullah namanya. Tiba-tiba diajak karena menurut beliau kemarin saya anaknya itu nggak jaim, ibaratnya asik gitu kan. Biasanya delegasi itu diam terus kayak jaga image gitu kan. Kok saya ajak ngomong gitu kan, ya anak ya hanya menjadi anak Kalimantan lah ya, yang saya asik gitu kan. Terus pengen cari kenalan, akhirnya beliau ngajak, ayo kamu temenin saya aja masuk ke dalam. Ada apa Pak? Udah masuk aja, kamu temenin saya lah, nanti kita ngomong-ngomong. Pas masuk ke dalam, wah itu banyak tuh delegasi duta besar semua, ada atas diplomatik, kemudian ada Menteri Agama juga, ada Wakil Ketua MPR. Terus itu hampir ini ya, hampir nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Hah, ini betulan nih, maksudnya orang yang saya lihat di TV loh, di TV loh, bukan ini ketemu masuk. Kemarin sempat ngeblank kan, cuman karena memang udah niatin, cobalah bisa kok nih, kalaupun terpleset saya akan pakai jurusnya teman-teman India, pura-pura nggak ada, merasa ada yang salah gitu dalam bicara dia aja. Saya tuh ngomongnya kemarin salah-salah kan, terus saya lanjutin lagi patah-patah, yes I'm sorry, ngomong-ngomong lagi gitu-gitu kan. Intinya tuh memang langkah pertama tuh emang sulit, tapi langkah kedua tuh 3-4 dan terusnya emang enak sih, karena ibarat turun gunung kan. Dan ini sih mungkin pesan juga untuk teman-teman, saya dan senior-senior saya juga, kita selalu komitmen ya, kalau ada teman-teman yang pengen nanya, pengen minta tips, itu kita selalu terbuka. Karena gimana ya, saya juga dulu dibantu orang gitu loh, kan gila aja semisal saya itu nggak ngebantu orang juga untuk bisa dapatin apa yang saya dapetin seperti itu. Karena kan saya udah nggak mungkin nih mau ngebalas senior-senior saya, karena udah ibaratnya beda banget kan kebutuhannya. Mereka mungkin sekarang udah di atas nih fasenya, dan mungkin lah mereka minta bantuan ke saya untuk program yang pengen kejar. Tapi ada adik kelas saya, teman-teman yang mungkin pengen belajar, pengen tahu tips dan trik, saya dan teman-teman selalu terbuka untuk ngebantu. Dan kita selalu siap kapanpun kalau teman-teman mau nanya ya. Karena ya tadi kalau nggak begitu juga disimpan di bawah mati untuk apa ya? Mending dibagikan gitu kan. Teman-teman nih yang hadir di sini kan juga banyak lah teman-teman saya juga dari tempat yang sama. Bisa lah tanya sama mereka, nanti kita selalu terbuka kok sama siapapun ya, seperti itu. Oke. Dan selain dua ini masih ada lagi Bang ya, masih banyak banget agenda-agenda yang udah kita ikutin ya. Ada dari Microsoft juga, kemarin ada dari The Venus Project, itu program pembangunan kota masa depan. Jadi kemarin tuh saya satu-satunya anak sospol, bukan anak teknik, masuk di situ. Karena beliau kemarin ngira saya itu anak teknik, karena saya ngajuin, bisa nih kita buat kota berair. Itu kan cuma konsep-konsep kasar aja kan. Ternyata beliau tuh ngelihat konsep saya itu sama dengan teman-teman yang kemarin diterima untuk jadi anggota di situ. Karena saya itu kan suka nonton film ya, sampai sekarang masih suka. Akhirnya ide-ide itu lah yang coba saya tawarin. Dan waktu gabung pun akhirnya terbuka akses kemana-mana, ke Microsoft, ke Deloitte, kemudian banyak lah organisasi komunitas internasional yang kita ikutin. Dan ini sih kadang kita tuh kalau udah ikut kegiatan, udah ikut organisasi, jangan sampai ya kayak ada beberapa teman-teman saya, mohon maaf nih ya kalau mungkin menyinggung, kadang udah ikut, udah hilang. Maksudnya
dia nggak tanggung jawab, itu duit ada duit pajak pajak APBN loh kita pakai untuk berangkat kemana-mana itu, untuk biayain program yang offline ataupun online, untuk danain kegiatan kita, itu kan ada duit kampus juga, UKT-nya teman-teman itu kita pakai. Harusnya kita bisa balikan gitu loh, jangan kemudian habis agenda foto-foto hilang, nggak jalan program. Kebanyakan begitu sih, makanya kenapa program-program yang dicanangkan oleh donatur itu nggak jalan, karena ya duitnya dipakai jalan, bukan dipakai untuk program. Ya minimal bagi ilmunya lah kalau nggak bisa jalanin program gitu loh. Jadi saya juga sama teman-teman, kita ngeliat dulu kalau program ini nggak bisa kita kerjakan, kita nggak ikut. Karena tadi tanggung jawabnya kan, itu uang pajak mending kasihkan aja ke yang lebih membutuhkan kan, daripada ngantar kita. Kalau kita bisa yakin dan teman-teman juga yakin waktu itu kita bisa jalanin program, kita ikut dan bisa menyelesaikan dalam kurun waktu yang udah dikasih sama penyelenggara, kita kerjakan, kita ikut. Kemudian Bang, kegiatan selama Bang Rahmat ini mencoba untuk ikut kegiatan itu, apakah ada pengaruh buruknya atau nilai secara akademik itu menurun atau bagaimana Bang? Kemudian di kegiatan organisasi kampus juga misalnya seperti apa pengaruhnya itu Bang? Ya dulu kan di awal itu sempat gak bisa ngatur waktu ya, karena pertama masih mahasiswa baru, terus masih banyak mencoba dan sering gagal. Kadang tugas itu udah disiapkan seminggu sebelumnya, baru ngerjainnya pas malam sebelum dikumpul besok. Akhirnya coba nanya teman-teman, coba cari informasi di Google gimana sih cara untuk ngebagi waktu dan lain sebagainya. Ternyata itu gampang banget sih. Kalau masalah akademik, kita banyak-banyak nanya ke kelas materi perkuliahan. Nah kan kemarin sama teman-teman itu kita sering nanya, Bang, Mbak, kemarin matkul ini dosennya siapa? Dikasih tahu dosennya ini, kita mulai minta tuh materinya. Kita mulai minta kemarin tugasnya apa aja. Bahkan kita udah ngerjain tuh sebelum dikasih tugasnya. Dan kemarin sama teman-teman kita IPK nggak di bawah 3,7. Organisasi kami jalan, terus banyak lah pokoknya kegiatan lain yang semua itu beraturan, karena kita tadi coba ngatur waktunya sebaik mungkin. Kita ada bikin kayak gini gak sih Bang? Kan ada tuh biasanya orang tuh bikin mind mapping gitu. Yeah. Oh kalau misalnya pencapaian kita tuh yang paling tinggi tuh ini, berarti langkah-langkah yang harus kita lewatin ini kan akan berdampak juga ke kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi kita persiapin dulu gitu Bang ya. Kuliah itu kan kita kalau misalnya Bang Rahmat nih ke luar negeri misalnya. Yeah. Pasti kan akan meninggalkan tugas di kampus, organisasi kampus juga jadi nggak pasif istilahnya gitu kan. Nah habis itu dibikinlah rencana-rencana sebelum kita dikasih tugas, misalnya kita persiapkan dulu, kita cari tahu dulu dosennya itu seperti apa, kriteria dosennya itu kalau misalnya ngasih tugas pengennya standar tugasnya tuh pengerjaannya seperti apa, tanya sama kakak tingkat gitu Bang ya. Jadi jangan sampai ada yang namanya sistem kebut semalam. Biasanya kan anak-anak muda kan banyak kayak gitu Bang ya. Betul. Besok dikumpul, padahal tugasnya dikasih seminggu, tapi dikerjainnya malam ini. Kalau misalnya kita bisa untuk memanajemen waktu yang kita punya, kita tahu tanggung jawab kita itu ada apa aja. Kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya sekedar kuliah untuk lulus Bang ya sebenarnya. Ada juga orang tua yang harus kita banggakan. Ada juga diri kita yang harus kita capai tujuannya. Ada juga masyarakat yang tanggung jawab kita juga, bagaimana kita bisa memberikan dampak positif ke masyarakat sebagai mahasiswa. Kemudian ada nggak dari Bang Rahmat tips and trick kalau misalnya kita mau ikut kegiatan yang Bang Rahmat ikuti ini, apa yang harus kita siapkan baik secara individu, kemudian dari kampus juga seperti apa? Ada tipsnya dari Bang Rahmat mungkin? Nah mungkin ini ya, sebelum saya bahas tips dan trik, mungkin saya coba ceritakan dulu bahwa saya coba ingatkan ke teman-teman bahwa semua itu bisa ngerjakan apa yang saya lakukan. Semua itu bisa jadi apapun yang mereka inginkan. Gini, saya dulu waktu sebelum berangkat ke luar negeri, itu saya udah banyak banget ikut-ikut organisasi ya, tapi bukan ikut organisasi cuma pengen daftar toh, cari tahu di dalam ini
ilmu apa sih yang bisa diambil untuk kita pakai ke depannya gitu loh. Jadi kalau ilmunya itu nggak bisa dipakai besok, misalnya kayak ilmu manajemen waktu, itu bisa tinggalin, saya resign dari organisasi itu. Kalau saya ngerasa nggak bisa ngambil manfaat di situ dan nggak bisa kontribusi. Kemudian mulai dari 2017 itu mulai jalin komunikasi sama teman-teman di luar Kalimantan, anak-anak HI dan lain sebagainya. Mulai cari-cari info, mulai nanya. Biasa HI itu kan suka ikut MUN-nya, Model of United Nations dan lain sebagainya, coba cari tahu. Akhirnya mulai ikut kongres-kongres internasional. Yang pertama itu kemarin dari Frontiers Project, nah itu dari Florida. Itu masih diangkat di 2017, masih 2 tahun lalu perkuliahan. Kemarin kebetulan foundernya itu udah meninggal. Kita sempat sama istrinya beliau itu kontak-kontakan, itu masih dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Bahkan saya pakai teks juga untuk coba video call dengan beliau itu. Akhirnya mulai terbuka bahwa dunia ini sekarang mulai mengecil, mulai sempit. Dan sampai dengan tahap waktu itu masuk di komunitas teman-teman yang mempromosikan program-program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk di Indonesia. Kemudian sempat magang juga di Microsoft, di Deloitte, dan banyak di perusahaan-perusahaan internasional kemarin itu sama teman-teman. Itu pas lagi corona juga. Nah, itu dari awal mula saya yang sebenarnya nggak ada bayangan sampai ke titik ini gitu loh. Karena kemarin mencoba ngelihat orang lain bisa dengan keterbatasannya dia, tapi kita kok nggak bisa gitu loh. Dan ini sih kadang kesalahan kita itu selalu nanya cara dia ke situ gimana, tapi nggak pernah nanya kemarin selama ke situ bang gagalnya apa aja sih. Selama ke situ gagalnya apa aja sih mbak. Jadi waktu kita gagal kita tahu tuh apa yang harus kita kerjakan. Kalau sukses kan semua tuh siap sukses gitu loh, semua tuh siap kaya, tapi ada nggak orang yang sudah siap gagal gitu. Makanya Jack Ma ya, kalau teman-teman tahu, salah satu orang terkaya di dunia saat ini, beliau tuh ngatakan waktu ditanya oleh seorang jurnalis ya, kalau Anda buat buku apa yang mau Anda buat? Dia sebut buku yang ku buat tuh bukan bagaimana Alibaba perusahaannya bisa berhasil, tapi dia akan buat buku 1001 kegagalan Alibaba. Karena dia ngelihat bahwa dari kegagalan tuh orang bisa ngindarin kesalahan. Tapi kalau sukses nggak tahu cara ngindarin kegagalannya kan bingung juga cara ke arah ke situnya gitu loh. Seperti itu. Semua orang siap untuk sukses, tapi nggak semua orang siap untuk gagal. Keren banget. Kemudian yang ini tadi bang, selama mengikuti experience yang Bang Rahmat ikutin ini, ada gimana suka dan dukanya bang? Dari orang tua jauh kan, dari orang tua, kemudian dari teman-teman yang di kampus juga. Di sana mungkin terkendala dana atau kulturnya yang berbeda juga kan antara Indonesia dengan negara yang Bang Rahmat ikuti. Itu bagaimana suka dukanya? Jadi suka duka pertama itu yakin orang tua yang paling sulit. Jadi saya sudah cerita ya, teman-teman mungkin udah tahu triknya tadi yang saya sampaikan. Yang kedua itu masalah dana, teman-teman tadi sudah saya ceritakan juga gimana dari bawah dulu pokoknya. Masalah koneksi itu belakangan lah, pokoknya kerjain aja dulu ya, jangan mikir aduh nanti ngomong ke siapa ya, datang aja, pokoknya sering-sering komunikasi lah, jalin komunikasi. Nah kendala ketiga itu mungkin bahasa ya teman-teman. Jadi gini, waktu saya keluar negeri ini kan agendanya banyak nih, ada yang online, ada yang offline. Orang Indonesia itu, saya nggak percaya kok ada yang bilang orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Saya nolak argumen itu. Ada yang bilang anak Samarinda, anak Kalimantan itu kalah sama anak Jawa. Saya nggak yakin. Jadi gini, di beberapa konferensi luar negeri yang saya ikutin, ketika magang juga kemarin di beberapa perusahaan internasional, teman-teman dari India itu ada sebagian teman-teman yang punya ide itu nggak sebagus idenya anak-anak Indonesia. Waktu teman saya sekelompok, dia orang Indonesia dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Itu punya ide mantap banget. Pokoknya, wah ini kalau kamu ajukan di depan forum itu pasti tepuk tangan semua. Cuman karena dia nggak berani ngomong, akhirnya nggak tahu kalau ide itu ada. Akhirnya muncul teman dari India, kelompok lain. Kita semua di ruangan itu tahu, dia tuh ngomongnya sembarangan. Maksudnya
kosakatanya nggak beraturan dan lain sebagainya, tapi dia pede, dia ngerasa yang dia bicarakan itu dengan penuh kepercayaan diri, akhirnya orang lain tuh ikut atmosfernya dia. Kadang orang pintar itu kan idenya banyak cuman nggak berani ngomong, akhirnya dia kelihatan kayak kosong gitu kan. Tapi kadang ada orang yang pas-pasan, kayak kemarin teman dari India yang maju, tapi dia sampaikan dengan percaya diri, akhirnya dia terlihat bisa. Gimana sih caranya kalau kita aja nggak yakin sama punya kita, gimana orang lain bisa yakin dengan apa yang kita bicarakan kan? Iya. Nah itu benarnya jadi kunci seperti itu. Nah suka dukanya ketika di sana itu berinteraksi dengan teman-teman, pertama kendala bahasa ya. Kendala bahasa itu kan hari ini saya yakin teman-teman bisa baca otodidak lah, yang penting rutin aja ngerjainnya seperti itu. Dan biasa yang kedua itu masalah budaya. Nah kalau budaya ini kan di seluruh dunia itu sebenarnya sama sih. Kalau mau bahas masalah kultur itu ya, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya kan? Itu trik untuk menciptakan kedamaian dan hubungan baik paling pertama sebenarnya. Kalau kayak belajar di negara ini kulturnya gimana, kalau ketemu sama orang dari negara ini apa yang harus dibicarakan, nggak boleh dibicarakan, itu kan ada semua di YouTube tuh. Itu kan bisa sambil jalan lah, mungkin teman-teman pas nunggu di bandara atau bisa sambil apa namanya, sambil belajar itu juga gitu sih. Kemudian kalau misalnya kita lihat perbandingan antara, apalagi di tengah pandemi ini Bang ya, mahasiswa itu punya minat untuk berorganisasi, menurut saya kan sudah menurun. Karena kegiatannya pun online. Betul, online. Dengan teman sekelas kita aja tuh kita nggak ketemu, apalagi kalau kita mau berniat untuk berorganisasi yang tujuannya untuk memberikan impact yang positif ke masyarakat tuh gimana. Jadi untuk memahami materi kuliah aja secara online ini susahnya luar biasa, apalagi kita mau meningkatkan yang ikut-ikut lomba, ikut organisasi dan lain sebagainya. Kalau dari Bang Rahmat, harapannya untuk pemuda, anak-anak muda istilahnya di zaman sekarang ini, bahwa kita itu sebenarnya bisa dengan kendala yang ada, dengan kekurangan yang kita punya. Kalau misalnya keinginan kita itu bisa mendorong semangat kita, sebenarnya sesusah apapun kita tuh bisa, gitu loh Bang. Apa yang ingin Bang Rahmat sampaikan mungkin untuk anak-anak muda, kalau misalnya bisa gitu loh Bang. Kalau karena saya pun untuk ikut lomba, padahal kan nggak terlalu sibuk-sibuk amat lah kalau saya ini kan Bang, tapi untuk ikut lomba nggak usah lomba yang susah-susah, lomba esai, lomba karya tulis ilmiah kayak gitu tuh sudah takut duluan gitu nah Bang. Kayak apa ya, kita dikasih tanggung jawab di organisasi aja, jadi penanggung jawab, jadi koor, bahkan jadi anggota panitia kegiatan aja nih udah takut duluan. Tasa mau nggak jadi ini pegang untuk di divisi ini misalnya kayak gitu. Baca chatnya aja tuh kayak aduh bisa nggak ya, kan tugas banyak, kuliah aja mengandalkan Zoom itu pahamnya susah. Kemudian dengan kegiatan saya yang sekarang juga, belum lagi kalau misalnya di rumah ada kewajiban juga sebagai anak untuk bantu orang tua, apalagi anak perempuan kan sesibuk-sibuknya kalau di rumah ya orang tua nggak mau tahu, harus bantu ini bantu itu, jangan ini jangan itu kan kalau misalnya sering di rumah ya. Gimana supaya kita ini jangan langsung judge diri kita tuh, nggak bisa, jangan langsung takut bahwa ini tuh susah, karena memang apapun yang kita mau harus siap gagalnya dulu kan Bang. Nah itu gimana itu Bang caranya? Ya kalau ini kan persepsi orang beda-beda ya. Ada yang dia bilang kita harus ambil semua tanggung jawab yang bisa kita ambil untuk menguji seberapa jauh kita bisa. Ada yang bilang kita menyesuaikan dong dengan kemampuan kita, nggak usah terlalu ribet dan segala macam. Nah kalau saya kemarin dipesanin oleh salah satu senior saya, dan ini masih saya pakai konsepnya sampai hari ini. Kalau standar yang tadi saya sebutkan itu kan beda-beda ya setiap orang ya, ada yang tahan ada yang enggak. Tapi hal yang harus paling kita pahami bersama, nanti dulu lah kita pakai konsep-konsep gimana cara memindahkan gunung. Kita cari dulu cara gimana sih memindahkan batu kerikil ke tempat yang mau kita tuju gitu loh. Kadang kan kita udah mikir gimana sih jadi ketua ini, gimana sih bisa keluar negeri, itu kan memindahkan gunung, ya nggak sih? Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana ya cara mindahin
batu bata ini, kerikil ini ke tempat kosong tadi, sering berjalan waktu kan jadi gunung tuh. Kita sering juga kadang apa ya, memposisikan orang lain itu salah, orang lain itu selalu jadi penyebab kenapa kita nggak gerak hari ini. Saya sering banget tuh nemuin teman-teman saya begitu, saya juga dulu begitu. Dan kejadian sekarang kan sering tuh, kadang anak itu sering kayak nyalain orang tuanya, ini karena mama aku nih nggak bolehin, kan bapak aku nih ngelarang, aku kan anak cewek, harusnya boleh beraktivitas dong. Hal yang harus kita pahami, orang tua itu ngelarang bukan karena nggak bolehin kita, karena dia belum yakin dengan belum percaya dengan kemampuan kita. Tugas kita ya bukan memaksakan apa yang kita inginin, tapi pastikan dulu mereka ngelihat perspektif masalah kita dengan kacamata kita. Kita harus butuh waktu juga untuk jelasin ke mereka bahwa kita ini bisa loh. Paling mudah ya coba buktikan kalau kita tuh ada perkembangan gitu loh. Kadang kita sering minta macam-macam, nuntut macam-macam, tapi kadang di rumah main HP, terus kerjaan nggak dikerjain, bangun jam 9, ya kan, itu orang tua kan, aduh anak ini mintanya macamnya kenapa kok begitu. Tapi sering berjalan waktu ketika kita mulai ada perubahan sedikit demi sedikit, tadi teman-teman tuh fokus mindahin kerikil aja dulu lah, nanti lama-kelamaan jadi gunung itu, jadi gunung. Seperti yang saya lakukan dari 2016 kemarin, kan nggak kepikiran tuh, ternyata udah sejauh ini. Mungkin saya yang dulu ngeliat saya yang sekarang, ya nggak mungkin lah dari mana, itu kan butuh 1/10 juta mungkin dapat kesempatan seperti itu. Tapi cara menciptakan 1/1 juta kesempatan tadi, ya udah pindahkanlah dan coba terus sebanyak 1 juta kali. Jangan pernah takut mencoba ya Bang ya. Iya, dan pastikan kita punya role model biar enak nirunya. Kadang nyoba juga, kalau nyoba jalan lewat gurun pasir nggak ada yang diikutin kan bingung juga kan, seperti itu. Antara kehabisan makanan, kehabisan minuman, kecapean. Kadang tuh orang justru mikir kita punya role model, jadi kita patokannya pada orang itu aja Bang. Role model tuh nggak mesti seluruh kehidupannya kita tiru ya, bisa pemikirannya, dan itu nggak usah kita copy paste juga. Yang menurut kita cocok dengan kita aja kita pakai. Kita jadikan motivasi kesuksesannya dia itu. Kita kalau misalnya orang itu bisa, dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Nggak bisa? Dengan segala kekurangan kendala yang dia punya, kita juga punya kekurangan dan kendala. Kenapa kita nggak mencoba dulu? Jangan pernah berhenti, jangan pernah langsung berpikir untuk memindahkan gunung kalau kata Bang Rahmat. Pikirkan dulu gimana kita untuk pindahkan batu-batu yang kecil-kecil ini, yang kerikil-kerikil ini, yang pada akhirnya nanti jadi gunung. Iya. Dari kegagalan kita itu, ya itulah nanti yang jadi keberhasilan kita, ya Bang ya. Jangan langsung untuk gimana deh caranya mau pergi ke luar negeri, tapi kita nggak siap dulu dengan penolakan orang tua, dengan ejekan dari teman-teman kita misalnya, dengan keraguannya dosen atau dekan atau pihak kampus ke kita. Dan duit sih. Iya, dan uangnya juga. Dan kebanyakan orang itu kan punya perspektif kalau segala hal itu akan dipermudah kalau misalnya kita punya orang dalam istilahnya Bang. Padahal kita nggak usah mikir langsung ke situ dulu. Kemampuan kita ini sebenarnya sejauh mana dulu. Kesanggupan kita untuk menghadapi kegagalan ini sebesar apa kita untuk siap menghadapi ini sebenarnya. Kalau dari Bang Rahmat, untuk penutup nih Bang, closing statement dari Bang Rahmat apa ini? Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, silakan Bang. Kendala agenda begini kan biasanya ini ya, apa sih, cari orang dalam dulu, biasanya cari kenalan. Menurut saya kita harus bedakan antara menciptakan akses dengan mencari jaringan. Kalau nyari jaringan, kita nyari orang, dan ketika orang itu entah pejabat ya, misalnya kita dengan pejabat, dia udah nggak jabat lagi, jaringan itu hilang. Tapi ketika kita buka akses itu kita tahu mana rumput yang harus ditebas untuk kita buka jalan, mana jalanan yang harus kita semen, mana yang harus diaspal. Siapapun yang berganti pemimpinnya nanti, siapapun nanti yang mungkin kenalan kita udah pada nggak di kantor itu lagi,
atau jaringan kita udah pada hilang, tapi kan akses itu masih ada. Itulah yang coba kita terus pakai. Kalau memang orang itu udah menghilang, coba lagi dari awal. Kalau jaringannya mulai gak ngebantu lagi, mungkin kendala dia udah pindah tempat atau kendala udah bubar komunitasnya yang bisa ngebantu kita, udah gak sponsor lagi, carilah akses lain seperti itu. Luar biasa ya teman-teman mendengar sharing dari Bang Rahmat. Jadi kita juga paham kalau misalnya jangan terlalu memikirkan kesulitan, memikirkan gimana ya nanti ininya. Coba dulu, jangan langsung judge bahwa diri kita nih gak mampu, jangan langsung menjudge kalau misalnya sesuatu itu tuh susah pun kita belum pernah nyoba. Jangan ketika kita melihat seseorang yang punya pencapaian yang luar biasa, jangan semata-mata kita lihat kesuksesannya, Bang ya. Cari tahu apa kegagalan-kegagalan yang pernah dia rasakan. Nah, dan kita pun harus ada planning kegagalan kita ini nanti kita jadikan apa. Dari kegagalan yang kita alami di setiap stepnya itulah yang kita jadikan perbaikan untuk langkah kedepannya. Nah, langkah kedepannya gagal lagi, itu kita perbaiki lagi untuk langkah kedepannya, sampai akhirnya kerikil-kerikil yang kita coba susun satu-satu ini akhirnya jadi gunung. Jadi apa tujuan kita sebenarnya? Begitu Bang ya? Ya, luar biasa Bang, terima kasih sudah bersedia membagikan pengalamannya dan juga membagikan tips dan triknya untuk bukan menjadi Bang Rahmat ya, tetapi punya motivasi yang sama atau bahkan lebih tinggi lagi dari yang Bang Rahmat miliki. Terima kasih Bang sudah bersedia hadir di studio kami hari ini. Terima kasih sahabat Kompas yang sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak, hindari kerumunan. Terima kasih, salam Kompas.